supaya maksudnya kita tuh dengar bukan menjadi tambah takut, akhirnya pulang nggak bisa tidur gitu ya, atau besoknya anak kita ikat, kita bawa ke hutan, kita simpen. Ya enggak ya, kita nggak bisa begitu, tapi kita harus aware, artinya kita menyadari ini anak-anak kita, generasi kita ini seperti ini loh, akibatnya kemana loh nanti, karena banyak orang tua juga nggak menyadarinya. Ini mumpung kalau yang masih anaknya masih generasi A ya, di bawah 5 tahun itu mudah sekali dibentuk. Itu dibilang masa keemasan seorang anak untuk dibentuk. Jadi masa disiplin anak itu 0 sampai 5 tahun itu masa disiplin, karena mereka nggak tahu apa yang benar, apa yang salah. Disitulah kita mendisiplin. Disiplin itu bukan menghukum ya, tapi mengajarkan apa yang baik, apa yang tidak. 0 sampai 5 atau 0 sampai 7. Kalau gitu kita akan mulai lagi sesi, memasuki sesi yang kedua. Kita akan panggil lagi dengan oke, boleh sambil makan kok, tapi sambil denger. Ya, tadi Ibu Yuli bilang makin denger makin takut ya. Jadi ya itulah fakta ya. Maksudnya kita tuh dengar bukan menjadi tambah takut, akhirnya pulang nggak bisa tidur gitu ya, atau besoknya anak kita ikat, kita bawa ke hutan, kita simpen. Ya enggak ya, kita nggak bisa begitu, tapi kita harus aware, artinya kita menyadari ini anak-anak kita, generasi kita ini seperti ini loh, akibatnya kemana loh nanti, karena banyak orang tua juga nggak menyadarinya ya, tidak menyadarinya. Seperti sekarang ini yang punya bayi ada ya nih, baby, kalau saya perhatikan vaksinnya, imunisasi ya, imunisasi zaman dulu dengan zaman sekarang jenisnya lebih banyak mana? Zaman sekarang ya, ada ini banyak sekali deh. Saya udah nggak ikutin karena anak saya udah besar ya. Tapi saya tahu ya, teman-teman rekan-rekan guru banyak yang punya bayi, wah mereka itu cerita habis ini ada ini banyak sekali gitu. Kenapa kira-kira vaksinnya makin banyak? Dulu nggak ada yang namanya vaksin flu ya. Sekarang ada vaksin flu ini, flu itu, banyak sekali vaksin flu biasa juga ada gitu. Makin banyak virus, betul ya, makin banyak virus makin banyak vaksin juga ya. Nah sama halnya dengan hal ini, virus dunia gitu ya, virus hal yang negatif ya, makin banyak, makin merusak masa depan anak. Berarti vaksinnya juga harus lebih kuat gitu. Bukan malah vaksinnya atau imunisasinya kita kurangin, tapi harus lebih kuat dari orang tua. Jadi ini mumpung kalau yang masih anaknya masih generasi A ya, di bawah 5 tahun itu mudah sekali dibentuk. Itu dibilang masa keemasan seorang anak untuk dibentuk. Jadi masa disiplin anak itu 0 sampai 5 tahun itu masa disiplin, karena mereka nggak tahu apa yang benar, apa yang salah. Disitulah kita mendisiplin. Disiplin itu bukan menghukum ya, tapi mengajarkan apa yang baik, apa yang tidak. 0 sampai 5 atau 0 sampai 7. Ketika berhasil, kedepannya itu lebih gampang ya. Jadi penanaman hal yang positif itu 0 sampai 5 atau sampai 7 tahun. Setelah itu masa SD itu adalah masa, sebenarnya adalah masa training. Masa training ya, di sini nggak ada ya. Saya tiba-tiba kepikir aja. Masa training itu masa SD, berarti 6 sampai 12 tahun. Itu masa training, melatih. Karena banyak orang tua ya, nggak pernah melatih anak. Ketika anaknya salah, langsung dihajar. Padahal nggak pernah dilatih anaknya. Salah orang tua, dendam di hati anak. Nggak pernah dilatih, salah sedikit dihajar. Nah itu. Jadi pelatihan tuh 6 sampai dilatih, dikasih tahu 0 sampai 5 tahun udah dikasih tahu baik benar, kemudian dilatih masa SD, kemudian masa SMP. Kalau orang tua lalai di bawahnya, masih ada masa disiplin. Wah, masa SMP itu masih main pukul, masih marah-marah. Itu sebenarnya udah masa apa? Coaching. Coach itu pelatih ya. Seperti sepak bola ada coachnya gitu kan. Jadi itu masa coaching, artinya kita dampingi, kita kasih pengarahan, bimbingan itu. Masa SMA ke atas sampai kuliah, kita jadi mentor. Orang tua jadi mentor, mentoring. Di perusahaan banyak kan sekarang mentoring ya, pendampingan sampai dilihat keputusan dia yang ambil.
Tapi sampai hari ini banyak orang tua udah SMA, udah kuliah masih harus ini, harus ini, harus ini, karena di bawahnya nggak dilakukan. Kalau di bawahnya telat disiplinnya, otomatis semuanya telat gitu ya. Jadi kalau ada buku-buku sekarang banyak ya, buku psikologi ya, kalau ada buku-buku yang bilang begini, 0 sampai 5 tahun itu perlakukan anakmu seperti raja, baru nanti perlakukan anakmu seperti apa. Saya pernah baca tuh, sebenarnya ini salah ini, sesat ini. Justru 0 sampai 5 tahun itu anak yang nggak ngerti apa-apa dikasih tahu mana salah mana benar. Kalau dia dijadikan raja, besok-besok dia akan jadi raja besar, sekarang raja kecil. Ya. Nah itu, jadi vaksin kita lebih kuat dari waktu dia masih kecil, ya. Nah ini masih bayi nih, udah dengar begini, vaksinnya kuat, vaksin pengajaran, hal yang positif, dimasukin terus dari 0 sampai 5 tahun itu. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Apa artinya? Misalnya, saya yang nggak jago panah karena nggak pernah latihan, dibanding dengan pahlawan yang jago memanah, ya. Misalnya kalau saya ingin memanah, yang saya panah itu mungkin ada seekor burung, burungnya mungkin ada di sana depan di TV itulah ya, anggap burung. Kemudian saya mengarahkan anak panah saya ke sana. Karena saya nggak terlatih, tahu-tahu Ibu Erlina yang kena misalnya gitu ya. Berarti saya salah mengarahkan ya, karena tidak terlatih. Kalau pahlawan, ya burungnya di situ yang kena pasti burung. Bahkan ada yang jago ya, dikasih apel di atas kepala orang, apelnya bisa kena gitu ya. Itu orang yang di situ udah tegang gitu. Tapi apelnya yang kena, itu saking terlatihnya gitu. Demikian juga dengan orang tua terhadap anak. Kalau kita adalah orang tua yang terlatih mendidik anak, artinya orang tua yang mau belajar, mau tahu bagaimana mendidik anak dengan baik, dia bisa membawa anak ke tujuan yang baik. Tapi kalau orang tuanya tidak terlatih, seperti pemanah saya yang memanah tadi, kita mau anak kita baik. Saya yakin semua orang tua mau anak baik ya, pasti mau. Tapi karena kita tidak terlatih, kita salah, kita ngarahkannya ke sono. Karena kita nggak mau tahu cara melatihnya, kita malas berlatihan. Nah ini arti ayat ini ya. Jadi sebagai orang tua, mari kita berlatih diri sebagai orang tua yang bisa membawa mereka ke arah yang benar gitu. Ini ya. Nah, kira-kira gimana sih cara membawa anak, mengajar anak ke arah yang benar, yang positif? Saya mengutip satu ini sangat bagus menurut saya, namanya Husin and Pak Susah ini ya. Pokoknya inilah ya, Postlethwaite ya. Nah, mereka mengemukakan teori pengajaran, dia bilang teori pengajaran apapun, dia bilang mau ngajarin tentang apapun itu ada 4 hal, 4 cara katanya ya. Ini bagus menurut saya, jadi saya kutip dia punya, cuman saya nanti kita masukkan di pengajaran tentang anak gitu ya, tentang iman dan moral karakter anak. Kalau menurut mereka 4 cara ini itu untuk ngajar apapun ya, bisa masuk. Pertama, desakan ya. Yang kedua, contoh. Yang ketiga, harapan. Yang keempat, pengalaman. Ini mengajarkan dalam hal apapun. Khususnya hari ini kita akan melihat pengajaran hal iman rohani di generasi kita ya, generasi anak-anak kita. Pertama kita akan lihat desakan ya. Mengajar itu merupakan satu desakan. Kalau desakan itu artinya, kalau seseorang terdesak artinya harus ya, berarti kewajiban, penting, terdesak itu ya. Nah, seperti misalnya terdesak itu misalnya mau ujian, besok mau ujian, malam ini terdesak harus belajar ya, terdesak. Desakan itu satu desakan. Sakit panas muntaber, desakannya harus ke dokter. Kalau enggak lewat 24 jam muntaber bisa meninggal dunia, dehidrasi ya, desakan. Itu terdesak, penting artinya kan. Nah, mengajar anak-anak itu sesuatu hal yang penting. Jadi nggak bisa ya udahlah go with the flow, biarin aja nanti dia tumbuh gede sendiri. Yang penting dikasih makan cukup, sekolah cukup.
Itu banyak terjadi di kalangan anak-anak yang sekolah di tempat saya bekerja. Orang tuanya pagi, malam, siang cari uang. Kalau yang sibuk, yang nggak sibuk, mamanya banyak duit, sosialita. Ya. Itu bangun pagi diurus suster. Itu anak-anak yang di sana ya, karena sekolahnya di kalangan elit, jadi seperti itu. Diantar sama supir, pulang dijemput supir sama suster, dibawa ke tempat les. Dari tempat les semua udah beres, PN semua udah beres semua. Pulang sampai rumah disiapin makan sama mbak. Mama di kamar kalau yang nggak bekerja. Ngapain? Gadget, nonton film Korea. Papa belum pulang, kadang-kadang pulang malam. Banyak pulang malam. Kalau pulang pun kalau salah anaknya dimarahin, nggak ada komunikasi. Cuma salah aja dia tahu, baru dimarahin. Tiap hari begitu. Jadi tidak ada desakan untuk mengajar anak, ya. Ya ini desakan. Jadi bagaimana kita mengajar anak tentang yang baik dan yang salah di semua kehidupan, setiap kehidupan. Jangan pas moodnya baik kita ocehin, ya. Moodnya baik kita diemin. Dia salah pun didiemin karena mood kita lagi baik. Tapi kalau moodnya lagi nggak baik, nggak salah pun diomelin. Ya, seperti itu biasanya kadang-kadang ya. Jadi tidak ada satu standar. Kita belajar, terdesak untuk mengajarkan hal yang positif di generasi seperti ini. Ciri-ciri yang tadi sudah kita dengar sama-sama. Ya, di semua situasi kehidupan, ya, kita ajarin apa yang tidak boleh, apa yang boleh, apa yang baik, apa yang tidak. Supaya dari kecil mereka punya pemikiran yang kuat tentang apa yang baik dan tidak baik. Sehingga ketika yang negatif tadi masuk, itu sudah mental, karena mereka sudah punya pandangan yang baik. Bercerita. Nah, Bapak Ibu yang masih cerita sama anak-anak malam masih kayaknya itu udah kuno ya. Udah ditinggalkan, itu zaman dulu. Sekarang mah masing-masing mau tidur gadget gitu ya. Masih ada, itu kembali ya. Wah, itu walaupun sepertinya kuno, itu sangat-sangat banyak manfaatnya. Kita mengisi moral, karakter melalui cerita. Mengisi kedekatan hubungan orang tua melalui cerita. Jadi ini dari bayi ceritalah sampai dia umur SMP juga boleh. Ya, tapi cerita SMP beda, bukan dongeng lagi ya. Kita lihat ya. Kalau SD ke bawah mungkin kelas 5 juga udah nggak mau dongeng. Itu nyata atau enggak? Mereka suka nanya itu kalau kita cerita. Itu true story nggak? Nah, itu. Jadi kalau kelas 5 ke atas cerita kisah nyata orang, pengalaman hidup orang lain, banyak cerita kita ke mereka. Cerita. Dari situ kita menanamkan karakter moral dan iman itu. Memotivasi. Nah, memotivasi. Jadi ketika anak kurang dimotivasi. Kalau anak belum bisa dilatih. Jadi tidak dimarahin, ditolak, dihajar, anak tidak akan berubah menjadi positif. Jadi lebih ke motivasi. Kemudian mengajarnya secara pribadi, heart to heart ya. Bukan anaknya 5 semua diajarin, yang salah cuma satu semua kena. Biasa gitu kan ibu-ibu ya. Yang salah si A, yang B juga kena, papanya juga kena gitu ya. Semua menjadi satu. Nah, itu enggak, pribadi. Kalau saya biasakan dating ya, dating itu ngedate ya, bukan sama pacar, sama anak. Minggu ini sama dia, ya. Berdua aja, nggak boleh ada papanya, nggak boleh ada adiknya, berdua. Sambil makan di pinggir jalan, bakso kek apa kek lah ya, ketoprak. Ditraktir yang dia suka, makan aja, ngobrol. Kenapa? Saat makan, apalagi kesukaan anak itu, rileks kan dia ya, otak rileks. Ketika otak rileks, nyaman, apa yang kita ngomong masuk. Kalau kita di rumah ngocehin, masuk kanan, keluar kanan, nggak sempet nyangkut dia ya. Kalau keluar kiri masih sempet shoot gitu ya, lewat, setidaknya nempel sedikit. Tapi nih keluar kanan, masuk kanan, keluar kanan lagi. Cuma kita oceh-ocehin, ya, nggak dapat apa-apa.
Jadi ngedate ya bakso lah, apalah, ketoprak itu kan nggak mahal ya. Nabung kalau ada rezeki, ya udah, yuk kita makan. Nanti 2 minggu lagi atau minggu depan sama adiknya. Misalnya kalau punya 2 anak, kalau punya 5 ya A B C D E ya, gantian ya, gantian gitu ya. Nggak boleh ngajak yang lain. Nanti kalau yang ada papanya gantian. Kita bilang sekarang giliran kamu sama dia, ngobrol. Kalau bapak-bapak kadang ada yang kaku ya, ngomongin apa aja ngomong ya, pokoknya ngomong gitu ya, ngomong, cerita aja, diskusi, itu menjalin kedekatan. Kalau seseorang deket, dikasih tahu sesuatu, mau nggak dia terima? Mau. Kalau misalnya saya nggak deket sama ibu, kan belum kenal ya Bu ya, belum begitu kenal ya, saya kasih tahu dia belum tentu, ibu belum tentu, siapa yang bilang? Lu siapa ngajarin gua gitu kan, misalnya ya Bu ya. Tapi kalau deket kan, kita deket, kita sama temen deket kan, kita kasih tahu belak-belakan, kita kasih tahu, mereka bisa terima karena deket. Nah, kita menjalin hubungan yang dekat dengan anak. Jadi apapun yang kita ini dari kecil masuk tuh ya, secara pribadi dan berulang-ulang, nggak cukup sekali. Nah, kadang-kadang orang tua nggak sabar. Mama udah bilang kemarin tuh ya, kamu masih lagi begini. Nah, itu kan nggak sabar. Berulang-ulang, terus menerus. Nih contoh, ada yang komunis di sini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada saya berani ngomong. Negara komunis kita melihat ya, mereka itu komunisnya udah bertahun-tahun kan. Yang generasi awal komunis itu udah pada meninggal. Tapi kenapa generasi berikutnya tetap bisa mempertahankan paham komunis mereka? Cuci otak. Cuci otak itu dilakukan dengan cara apa? Ulang lagi dari mereka kecil. Paham itu masuk. Kita jangan mau kalah sama komunis dalam hal yang baik ya, menanamkan hal yang positif. Ulang lagi, jangan pernah bosen. Salah, ulang lagi, kasih tahu lagi, sehingga sampai mantep di sini ya. Sehingga ketika mereka menerima hal-hal negatif dari gadget atau dari apapun, itu mereka kuat, tidak tergoyahkan. Jadi dari kecil, ulang lagi, jangan pernah bosan. Kalau bagi Kristen atau mungkin ya yang di luar Kristen juga, malam cerita masukin tuh ya, ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat Al-Quran gitu ya, dimasukin, diulang gitu, seperti itu. Jadi penanaman yang kuat tentang moral, iman, karakter, apapun ya kita cerita. Kalau remaja gimana gitu ya, misalnya emang masih bisa ya. Ya kalau udah kandung misalnya, dia udah ini, kerja kita lebih keras lagi kan. Kalau misalnya dia bengkoknya udah agak bengkok gitu misalnya, kerja keras kita harus lebih keras lagi. Kita harus lebih capek, lebih keras. Kalau dari kecil kita agak lurus-lurus, bengkoknya dikit ya lebih gampang itu kan. Kita bekerja gitu ya. Kemudian, nah ini cyber smart ya. Artinya nggak melulu gadget itu memberikan dampak negatif. Ada saat-saat tuh gadget memberikan dampak positif. Banyak sekali hal yang mereka bisa pelajari dari gadget. Nah, selain kita dampingi tadi, mengulang-mengulang penanaman iman rohani itu terus menerus, ya kita juga sebagai orang tua, ya walaupun gaptek, belajar lah ya. Saya juga gaptek tapi saya mau belajar. Sehingga apa? Ketika ngomong bisa nyambung gitu loh. Ngomong bisa nyambung sama mereka, bisa diskusi. Dan kita bisa menolong mereka untuk memanfaatkan gadget itu untuk sesuatu hal yang berguna. Jadi saya sangat bersyukur gitu ya, untuk anak saya, mereka berdua itu nggak main game ya. Kan anak remaja sekarang banyak yang main game ya. Mereka berdua tidak main game. Tapi yang nomor satu itu ada waktunya main kapan? Libur. Kalau libur, dia ketemu sama sepupu, nginep gitu ya. Nah, mereka baru main sama-sama, main yang bangun apa gitu ya. Jadi itu dia suka. Tapi kalau lagi di rumah sendiri tidak ada libur, dia nggak pernah main. Tapi dia pegang handphone terus. Ngapain? Dia baca. Apa yang dia baca? Apa yang dia suka? Dia suka sekali dari kecil itu
SMP kelas 2 gitu, kelas 1 dia udah belajar sound system. Dia suka, kemudian dia pernah dipercayakan pegang lighting, dia dari nol nggak ngerti, dia belajar otodidak, dia belajar lighting. Dari mana? Dari gadget, ya. Kemudian dia bisa musik, dia les piano, tapi dia belajar juga dari gadget, dari YouTube. Belajar apa? Dia bisa drum, dia bisa apa itu? Yang di dalam kaca ini apa? Band ya. Apa sih? Drum. Yang kotak itu apa? Saya tadi pikirnya yang kotak itu drum. Kahun, ya kahun. Kemudian gitar bass. Nah itu dari mana dia belajar? Dari gadget. Nah itu cyber smart ya. Jadi menggunakan gadget untuk hal yang positif, kita arahkan. Nah kalau anak yang kedua, saya mengarahkan dia suka makeup, ya. Kemudian dia suka gambar. Nah, dia bercita-cita jadi fashion designer. Jadi sekarang saya mengarahkan dia untuk udah lihat YouTube, tapi yang dia lihat yaitu dandan, ya, dandan. Terus yang dia suka dia lihat itu adalah LGBT, orang yang LGBT ya, laki tapi LGBT. Tapi saya juga bilang jangan lihat yang itu, enggak juga gitu ya. Saya cuma kasih tahu kamu boleh lihat dia smart ya, cara dandannya bagus apa. Tapi kamu harus tahu dia punya kehidupan seperti ini ya. Bukan berarti kamu juga mengikuti, maksudnya melihat itu dipisahkan. Saya bilang itu dipisahkan, itu kehidupan. Nah hal-hal seperti itu kita bicarakan ya berulang-ulang. Kemudian mengajarkan dia menggunakan gadget untuk hal-hal yang positif dari kecil ya, dari kecil bisa. Misalnya anak-anak kecil kan umur berapa boleh dikasih gadget? Umur berapa? 14 kalau maksudnya punya sendiri ya. Tapi kalau dipegang umur berapa? Ya. 4 tahun. 6 tahun. Umur 1 tahun sebenarnya mereka juga bisa ngerti kalau dikasih ya. Mereka cepat sekali, tapi bahaya, merusak otak. Apa bedanya? Misalnya kita bilang, kan dia nontonnya YouTube, nonton lagu. Bedanya dengan dulu-dulu apa? Kan dulu TV juga kita kasih nonton kan? Kalau anak-anak yang zaman kita waktu generasi Y lah ya, itu nonton TV kan, video kan, lagu juga sama. Saya bilang beda. Bedanya di mana? Yuk. Nih, kalau misalnya kita TV kan nggak deket banget ya. Dia sadar lingkungannya itu ada. Siapa yang lewat, siapa yang datang dan pergi, ketika dipanggil sadar lingkungannya ada. Tapi ketika gadget sadar lingkungannya hilang. Nggak nyadar dia siapa yang pergi, siapa yang datang, siapa yang ngomong, dia nggak nyadar. Fokus di sini. Nah itu tidak menolong dia untuk belajar bersosialisasi dengan baik. Maka banyak anak TK sekarang punya masalah tidak konsen ketika belajar di sekolah. Banyak yang berpikir nih guru ya, kalau nggak punya pengalaman, ini kayaknya anaknya ADD, ADHD, macem-macem. Saya bilang, saya sama orang tuanya nggak usah ke psikolog dulu sementara. Pakai gadget kan? Nah iya, hentikan, jangan kasih 2 bulan. Saya bilang, 2 bulan nggak pernah sentuh, anaknya baik lagi. Banyak yang begitu, tapi memang ada yang gangguan ADD itu ya, itu beda. Kalau itu harus terapi ya. Tapi banyak anak yang sebenarnya enggak, tapi gara-gara gadget nggak konsen belajar ya. Kemudian emosinya nggak stabil, suka meraung-raung, tantrum istilahnya, karena ini sosialisasinya ya, komunikasinya ya. Nah itu kita lihat yang kedua. Nah ini tadi ya, kita nggak bisa menyingkirkan gadget dari anak ya, udah nggak bisa kan, apalagi anak di atas 13 tahun, SMP ya, SMP. Anak siapa yang SMP tapi belum pegang gadget ada? Nggak ada, ya kan, nggak ada. Karena apa? Di sekolah nih, di tempat saya bekerja, SMP mereka ngumpul tugas sudah pakai ini Line atau WhatsApp atau email. Biasanya sih Line ya lebih banyak. Mereka punya grup. Terus mereka punya grup dengan gurunya. Ya kalau mereka nggak punya gimana, ya kan? Nah mereka harus pegang.
Terus bisa nggak kita main sita-sita lagi? Udah nggak bisa. Mungkin kelas 5, kelas 6 nggak mau kerjaan PR, nggak mau nih, mama sita, disimpan gitu kan. Tapi kita bisa awasi, bisa kan? Bisa. Kalau udah SMA bisa awasi nggak? Nggak bisa lagi. SMA dia mau nggak kasih password? Ada yang nggak mau kan? Udah nggak mau. Jadi saya bilang sama anak saya sering, kontrol diri itu dari dalam, tidak dari luar. Ingat, kontrol diri dari dalam. Jadi penanaman itu dari kecil itu ya. Ditambah lagi kita ngomong kontrol diri dari dalam, jangan dari luar. Kalau dari luar itu nanti sampai SMA mama papa udah nggak bisa kontrol kamu, kamu yang kontrol diri sendiri kan. Jadi kita kalau terus menerus jadi polisi, mau sampai umur berapa kita jadi polisi mereka? Coba cek passwordnya mana? Cek. Nah, anak sekarang pintar. Udah dia nonton sesuatu dia hapus. Kita nggak tahu, nggak ada jejak nantinya, ya kan? Itu jadi kontrol diri dari dalam. Itu pendalaman itu perlu ditanamkan. Nah, jadi punya ini ya, kita nggak bisa ini lagi menyingkirkan gadget dari mereka. Tapi kita dari kecil bisa menanamkan bagaimana menggunakan gadget dengan baik. Ya, kemudian kita tahu apa yang dipikirkan dilakukan juga melalui ya itu yang mereka chat, post, kita diskusikan, nggak langsung dimarahin. Kalau dimarahin besok-besok dia sembunyikan dari kita. Kalau dimarahin misalnya dia ngepost sesuatu, besok-besok apa? Dia blok kita, ya kan? Ya anaknya bisa dia blok. Jadi kita bicarakan, oke, menurut kamu ketika post ini ngomong maksudnya apa? Kamu dapat ini dari mana? Diskusi. Kemudian kita baru masukkan hal yang positif seperti itu. Nah, anak belajar dari contoh, ya, dari contoh. Iman moral dari model orang yang di lingkungannya, yang utama adalah orang tua, ya. Kalau kita mau dia supaya memfokuskan diri untuk hal yang positif, main gadgetnya dikurangin, ya kita jadi orang tua jadi contoh. Jangan simpan, belajar, gadgetnya simpan, kita sendiri pegang gadget, nah, itu nggak jadi contoh ya. Jangan punya alasan, papa lagi kerja, gitu ya, papa lagi kerja, padahal belum tentu, gitu kan. Itu ya jadi contoh. Kalau kita mau anak kita tidak menjadi orang yang pemarah, marah-marah, di rumah juga kita tidak seperti itu. Model kan, anak dari kecil memodel. Saya pernah konseling anak usia kelas 2 SD. Ketika sebelum konseling dimulai, yang pertama itu kan suka suruh dia isi form. Nama papa, nama mama, pekerjaan mama, pekerjaan papa. Ada satu anak kelas 2. Pekerjaan papa, jualan di Tanah Abang. Oke ya. Pekerjaan mama, marah-marah. Jadi dia taunya konsepnya mamanya setiap hari marah-marah. Jadi kerjaan mama marah-marah. Ya, jadi seperti itu. Model. Jadi ada banyak anak yang mengalami emosi yang tidak stabil di sekolah. Ya. Kesenggol dikit teman marah, apa sedikit marah. Itu datangnya dari mana? Dari rumah gitu ya. Jadi model ya. Jadi kita memberikan teladan dalam moral. Kita mau anak kita ke mana? Ke gereja, kita mau anak kita sholat, ya kita lakukan gitu. Ya, kita mau anak kita rajin doa, ya kita lakukan gitu. Jadi menjadi satu model. Ini ada film contoh ya. Film singkat. And she said, I'm trying this over. No, because all of them are fatty. Hi, Rowan. Yeah, I rolled into the car. Yeah, now baby, you go. I can take it. And she said, Ya, ini lucu kan? Tapi gaya-gaya dia itu dari mana? Pasti dia lihat maminya kan, di rumah juga begitu kalau nelfon kan, diikutin kan, tanpa dia sadari itu menyerap, gitu, dilihat. Setiap hari dari bayi dia dilihat maminya kalau ngomong begitu, jadi dia begitu, ya. Kenyataan fakta benar, ya. Artinya anak dari kecil itu belajar dari model lingkungannya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia alami di rumah. Nah, kalau kita ingin membawa dia ke arah positif,
kita berilah teladan, model yang positif juga. Ya, yang paling dekat lingkungan rumah ya, rumah. Kemudian kita juga menciptakan lingkungan yang baik bagi dia untuk memodel lingkungannya. Jadi kita tahu kalau misalnya grup sana misalnya, tetangga-tetangga sana anak-anaknya gimana gitu ya. Ya jangan mendekatkan anak itu ke sana kalau itu memang buruk, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Nah, model ya, jadi teladan, lingkungan yang paling dekat. Anak itu cepat sekali ya, jadi kalau kita mau dia baik, berilah contoh model yang baik juga. Memperlakukan orang lain, kita model kita bagaimana dekat sama Tuhan, mereka juga bisa. Itu vaksin yang kita berikan ya. Kemudian harapan ya. Yang ketiga harapan. Harapan itu anak belajar moral dari harapan orang yang di sekitarnya. Ya, perilaku yang diharapkan dari anak. Misalnya mengharapkan anak bekerja sama dan saling membantu ya. Nah, dengan cara latihan dan pembiasaan. Latihan dan pembiasaan. Misalnya kalau kita contoh ya, hal yang sederhana. Kita ingin anak kita melakukan sesuatu, tapi kalau nggak dilatih, seperti tadi saya sudah bilang ya, SD itu masa pelatihan. Kalau nggak dilatih, dia tidak bisa biasanya. Ya, kita kasih contoh, kita latih. Anak kalau nggak bisa naik sepeda, kita ajarin naik sepeda, ya kan? Nah, kalau anak nggak bisa bersikap baik, kita ajarin bersikap baik kan, kasih contoh, diajarin, dilatih. Tapi kadang-kadang orang tua merasa anak sudah tahu semua, begitu anak salah dihukum, ya kan? Hukumannya sadis, dikurung di kamar mandi gelap, dipukul pakai tali pinggang. Saya pernah menemukan seorang anak yang saya konsen dipukul pakai bow biola. Bow apa itu ya, penggesek biola, bow biola sama mamanya. Sampai di sini dia kasih saya lihat, saya foto. Saya bilang nanti mau ajak mama ngomong. Kalau misalnya kejadian ini terulang, kita bisa lapor polisi gitu ya. Nah, ada bukti ya, difotoin gitu. Tapi karena apa? Ini anak sering dipukul. Pukulannya sadis gitu ya. Sampai anak ini pernah punya pikiran bunuh diri. Nah, itu. Jadi mukul anak boleh nggak sih? Kita singgung sedikit ya. Boleh nggak mukul anak? Banyak orang tua bilang boleh, supaya anak berubah. Saya mukul anak supaya anak berubah. Saya mukul anak karena saya mendidik dia untuk yang baik. Tapi menurut saya juga boleh. Tapi ada syaratnya. Satu, waktu mukul anak tidak emosi. Bisa? Biasanya mukul anak lagi emosi. Emosi berarti alasannya bukan supaya anaknya baik, supaya saya melampiaskan emosi saya, kesalahan saya supaya saya puas. Kadang-kadang orang tua membohongi diri sendiri. Saya mau didik anak saya baik, kata firman Tuhan pukul pakai tongkat. Itu arti firman Tuhan itu harafiah, pakai tongkat. Tapi sebenarnya mendidik di situ artinya. Jadi kalau kita mukul anak supaya baik, satu, jangan dalam keadaan emosi. Kita pergi dulu, tinggalkan tempat situasi. Kemudian yang kedua, milih mukulnya. Tidak sembarangan, milihnya tangan, kaki, ya, atau pantat ya. Yang ketiga, setelah dipukul diajak ngomong. Tapi biasanya kalau kita sudah turun emosinya, kita nggak jadi mukul. Kita ajak ngomong. Itu lebih masuk, anak lebih tersentuh dan anak mau berubah. Jadi kalau orang tua bilang saya mukul dalam keadaan emosi, mukulnya kenceng, sebesar apa, sekuat kuat tenaganya, ketika anaknya luka baru nangis-nangis diolesin obat gitu ya, biasa ibu-ibu gitu ya. Nah itu menyesal kan? Nah itu sebenarnya kalau orang tua bilang saya mukul supaya mendidik tapi dalam keadaan emosi, itu bohong ya. Karena dia melampiaskan dia punya kekesalan. Ya kadang-kadang orang tua bisa kesal. Anak ini kayaknya dalam tanda petik bandel, diomongin kok nggak bisa gitu ya. Udah capek, kadang-kadang orang tua stres.
pulang anak jadi sasaran. Marahnya sih sama orang lain sebenarnya, tapi anak jadi sasaran. Kasihan anaknya. Ya mentang-mentang kita di atasnya anak gitu ya, kuasanya dalam tanda petik ya. Nah itu. Boleh mukul, boleh, tapi dalam keadaan emosi. Mukulnya gimana? Mukulnya ada perjanjian dulu. Deal. Kalau kamu lakukan lagi, nah dia udah tahu. Next, mama mukul tangan kamu. Misalnya gitu ya. Kalau memang mau mukul, tapi biasanya mukul karena emosi itu lebih banyak. Jadi kalau mendidik, usahakan kalau bisa jangan mukul. Ya. Yang tadi kalau kita sering lakukan dating tadi berdua kita masukin pengajaran itu kita nggak perlu mukul anak loh, enak. Karena dari kecil kita sudah sering ngobrol, tanamkan sampai remaja. Jadi kalau dari 0 sampai 5 tahun itu kita bisa pegang hatinya, untuk kelanjutannya tuh kita lebih mudah. Tapi kalau lost, susah. Remaja itu terdiri dari 3 ya. Remaja awal 11 sampai 14, remaja madya tengah 15 sampai 17. Itu remaja yang paling sulit. Kalau di bawah-bawahnya itu kita tidak bisa memegang, itu sulit sekali. Nah, tapi kalau bisa, ya walaupun agak sulit, tapi kalau dari kecil udah gampang, nanti dia melewati umur 17 itu udah gampang lagi gitu ya. Nah itu remaja. Oke ya, sering latihan dan pembiasaan, kita membiasakan melatih ya, melatih. Pengalaman. Nah, ini yang keempat ya, dari Bapak tadi siapa namanya gitu ya. Pengalaman, experience ya. Kadang-kadang banyak orang tua itu tidak senang kalau anaknya gagal. Dari kecil, kamu pokoknya nggak boleh kalah. Kalau lomba misalnya harus menang ya. Kalau kamu menang, mama kasih hadiah. Ya, kadang-kadang itu bagus, tapi kadang-kadang negatifnya banyak. Begitu dia kalah, dia nangis karena nggak dapat hadiah. Dia nggak bisa menerima kekalahan. Itu banyak ya, sekarang banyak anak yang tidak bisa menerima kekalahan. Lombanya nggak pakai hadiah. Lomba cuman di dalam kelas nih, dua kelompok, kita lomba ya. Kelompok yang lain menang, kelompok dia kalah, dia salahin temennya, marah-marah. Terus dia nangis. Ada. Dari mana itu? Datangnya dari orang tua. Orang tua nuntut nilai tinggi, nggak boleh gagal. Fail nggak boleh. Kalau fail dipukul, dimarahin. Kalau misalnya tinggi nilainya dikasih hadiah gitu misalnya ya. Nggak pernah mengizinkan dia mengalami yang namanya kekalahan. Sehingga begitu dia dewasa, dia gagal sekali karena nggak pernah melatih diri untuk gagal, dia bisa loncat. Banyak kan mahasiswa yang loncat karena kenapa? Nggak pernah gagal, nggak pernah melewati masa bagaimana dia gagal, nggak terlatih. Jadi izinkan dia mengalami kegagalan dari kecil, itu biar dia mengalaminya dan dia belajar dari sana. Karena kegagalan demi kegagalan membuat orang bisa sukses. Izinkan kekecewaan. Jadi kita nggak harus membuat dia senang. Ya, ada orang tua yang berpikir saya harus membuat anak senang. Yang penting kalau anak marah sama saya, nggak suka sama saya sudah jadi orang tua yang gagal. Salah. Kadang-kadang ada hal-hal tertentu keinginan anak kita tidak harus memenuhi. Biarkan dia kecewa, nggak apa-apa. Dia belajar di situ, mengalami kekecewaan. Supaya saat suatu hari dia mengalami kekecewaan, dia tidak down. Ya, karena sudah terlatih kecewa ya. Jangan hari ini minta apa besok langsung dikabulkan. Ya. Itu tidak ada daya juang tadi ya. Kita melatih dia untuk berjuang. Kemudian bedakan kebutuhan dan keinginan. Tadi saya sudah singgung ya, bedakan kebutuhan dan keinginan. Ketika kita tahu misalnya sekolah wajib pakai seragam, ya kita belikan dong. Jangan bilang kamu nabung, kamu beli sendiri. Ya kasihan juga kan, sampai kapan dia nabung dapat beli baju sendiri gitu ya. Tapi ketika dia minta sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan dia, suruh dia nabung, suruh dia beli. Seperti itu. Dia belajar, berjuang gitu ya. Di situ melatih diri gitu. Seperti anak saya mau ngecat rambut misalnya, SMP waktu itu kelas 2. Saya pikir ya walaupun saya agak kaget, saya sebenarnya orangnya konservatif juga ya, tapi saya juga ikutin kemajuan zaman gitu. Saya sebenarnya nggak boleh gitu ya, tapi ya udahlah ya, daripada nanti dia
pubernya terlambat, malah udah nikah, malah puber-puberan gitu ya, kan lebih repot ya. Jadi waktu remaja ini ya udah, kan nggak salah, nggak melanggar moral kan, ngecat rambut gitu. Tapi kan sekolah nggak boleh. Jadi mah libur ngecat rambut. Ada syaratnya, saya bilang. Syaratnya apa? Satu, waktu mau balik sekolah dipotong rambutnya supaya ngecatnya kan dia bilang bawa aja, atau dicat hitam lagi. Oke, setuju. Yang kedua syaratnya belum, saya bilang. Mesti ada syarat. Saya cari apa yang dia belum terlatih. Tadi kan yang bagian mana nih? Nah, ini latihan kan? Kita melatih kan? Saya cari apa yang menjadi kekurangan dia. Nah, ini anak punya kekurangan sebenarnya banyak ya. Namanya anak ya. Waktu itu dia kelas SMP kelas 2 gitu ya, 12-13 tahun. Dia itu kalau keluar dari kamar mandi nggak pernah matiin lampu, nggak pernah matiin kipas. Itu kebiasaan jelek. Udah diulang sampai capek ya, ulang sampai ngomel juga kadang-kadang ya. Ini anak ya dikasih tahu matikan lampu, matikan. Sengaja kalau dia udah di bawah nih, udah mau pergi, saya sih nggak mau matikan, saya suruh dia naik matikan sendiri. Udah begitu juga kan capek dia kan. Kalau kita kan biasanya mau cepet ya kita matiin, itu lebih nggak mengajari. Tapi tetap aja dia nggak berubah karena sudah pola terbiasa nggak dari kecil mungkin ya. Saya lupa mengajarkan ini dari kecil. Akhirnya saya pikir, oh ini kesempatan saya. Dia mau ngecat rambut, ada syaratnya. Kalau kamu berhasil 3 minggu berturut-turut, tidak pernah lupa ketika meninggalkan kamar mandi, mematikan lampu, mematikan kipas, mama izinkan kamu ngecat rambut. Nah itu pelatihan ya. 3 minggu, biasanya 3 minggu untuk melatih sesuatu karakter pembiasaan ya. Jadi latihan, dari latihan itu jadi pembiasaan itu bisa jadi sifat bisa menjadi karakter gitu ya. Nah, bener, kadang kan dia sangat ingin itu ya, ngecat rambut itu sesuatu yang sangat dia dambakan pertama kali soalnya kan. Dan mesti SMP kelas 2 itu remaja yang bener-bener lagi wah, pokoknya temen-temennya semua ngecat rambut, dia juga mau gitu kan. Ya udah, benar 3 minggu nggak pernah absen loh, matikan lampu, matikan kipas. Nah kalau sudah 3 minggu, artinya kan sudah terpola. Udah biasa dia, otomatis pencet mati, keluar dari kamar mandi pencet mati, otomatis nggak usah diomelin lagi. Nah itu pelatihan. Dapat nggak dia? Dapat sesuatu, saya juga dapat sesuatu gitu ya, sama-sama dapat, saling menguntungkan. Nah ini pelatihan ya. Nah itu banyak hal ya. Jadi kalau kita melatih sifat, karakter dan sebagainya jangan sekaligus. Kita lihat satu persatu dilatih. Mana dulu nih yang prioritas kita utamakan, dilatih di sini gitu. Nah itu tadi ya. Kemudian ceritakan pengalaman orang lain. Nah ini untuk anak yang sudah mulai besar. Bukan cerita dongeng lagi ya sebelum tidur gitu kan. Cerita dimanapun ya. Kalau saya gunakan, manfaatkan waktu di mobil. Cerita. Saya cerita apa yang saya dengar, apa yang saya alami, baik itu tentang teman, tentang guru, candaan, orang tua sama anaknya, kasus apa. Saya selalu membawa cerita itu kepada mereka. Sehingga mereka bisa kita ajak diskusi. Dari situ ditanamkan apa yang baik, apa yang tidak baik, diberitahu. Jadi pengalaman orang lain diceritakan supaya mereka juga belajar dari pengalaman orang lain. Nah, tambahan, kita tidak memberikan gadget di usia terlalu muda itu ya, supaya mereka tidak terlalu mudah menggunakan gadget. Itu usia yang muda sekali ya. Jadi usahakan kalau nonton ya TV aja. Kalau misalnya nggak ada, beli smart TV ya, pakai bisa YouTube, bisa apa kan misalnya gitu ya. Kalau nggak ada ya pakai USB di ini dulu ke laptop gitu ya, di download dulu baru dipasang di TV misalnya. Ya memang agak merepotkan, tapi ya itu harus bayar harga gitu. Berikan aturan yang jelas. Nah, konsistensi orang tua itu perlu. Jangan misalnya nih, ada satu orang tua nih contoh ya. Ini maksudnya kisah yang saya ingat aja ya, jadi contoh. Satu orang tua kelas 5 dia datang ke saya, "Miss, tolong anak saya dong, bilangin dong. Ini dalam hati yang punya anak siapa gitu ya. Bilangin apa? Saya itu yang pusing sama dia. Udah ujian tapi dia pegangnya gadget melulu, main game melulu. Oke, main game melulu.
ambil aja Bu, kan gampang, saya bilang gitu. Nggak bisa Mi, saya nggak bisa, dia sudah besar, kelas 5, anak laki gitu ya, rebut-rebutan. Kok bisa ya, saya pikir bisa begitu, bisa. Banyak orang tua yang kalah dalam tanda petik sama anak karena sudah kebablasan dari kecil. Kalah kuasa. Paling gimana? Paling saya ambil waktu dia nggak ada, saya ambil, saya umpetin. Nanti pulang dia cari, dibongkar tuh lemari sampai habis, dapet, nemu. Terus gimana? Ya udah dia mainin. Terus gimana? Ya saya bohong katanya ya. Saya nggak berdaya. Lah ibu, saya bilang, ibu aja nggak berdaya, apalagi saya nggak di rumah ibu, gimana? Jadi dia minta saya bantu gimana gitu ya. Saya bilang, ya ibu jangan mengandalkan, karena dia mamanya selalu gini, tunggu papa pulang. Kalau mau ngajarin anak, tunggu papa pulang, ngancem. Itu bukan solusinya. Dari kecil, sekarang gimana? Udah nggak bisa pendekatan, ngobrol. Kasih masukan, apa baiknya, apa tidak baiknya gadget dan sebagainya. Kasih aturan yang jelas. Nah, itu ya, aturan yang jelas. Diskusi ya, kalau udah mulai besar kita nggak bisa lagi harus ini, harus nih. Diskusikan, karena kita sudah jadi coach sama mentor ya, diskusi. Filter ya, kita bisa filter, masih kecil, selama masih kecil kita filter, jangan nggak diawasi, jangan dibebaskan. Kita filter, apa yang boleh nonton, apa yang mereka buka, kasih tahu kita. Cek historinya, nah, ini masih kecil ya, bisa dicek ya. Kemudian komputer, internet di tempat umum, artinya kita bisa lewat-lewat gitu ya. Jadi kita tahu, kepantau, itu dibiasakan dari kecil seperti itu. Dan yang terakhir ini tambahan, yang anak paling butuhkan adalah kehadiran dan pendampingan kita sebagai orang tua. Jadi kalau masih bisa dampingi mereka dan hadir dalam masa pertumbuhan mereka. Jangan biarkan orang lain yang menggantikan kehadiran kita sebagai orang tua, pendampingan sebagai orang tua. Kalau bisa, ya, jangan biarkan orang lain yang mengambil alih. Karena penanaman kita tentu beda dengan penanaman orang lain. Ya. Karena kita orang tuanya, kita mau yang terbaik. Kita hadir, mendampingi, dan berkomunikasi. Ya, sering mengambil waktu untuk berkomunikasi. Kalau nggak biasa, ciptakan waktu untuk berkomunikasi. Salah satu contoh tadi dating. Contoh yang lain malam, pokoknya malam sebelum tidur semuanya tidak pegang gadget misalnya. Kita adakan aturan ya. Kita ngobrol bersama, duduk di bawah, di lantai, di kamar, di ranjang atau di mana. Terserah. Pokoknya situasi yang menyenangkan. Pokoknya ngobrol aja, cerita gitu ya. Atau main bersama. Main ludo, halma, itu sangat banyak manfaatnya ya, main bersama dengan anak. Menjalin kedekatan emosi ya. Di situ juga dia belajar berkomunikasi, bersosialisasi. Itu sesuatu tema yang beda lagi ya, tentang bermain ya. Tapi di situ ya ada hadir, ada mendampingi, ada komunikasi. Itu yang paling menolong anak-anak kita untuk mencegah hal negatif-negatif tadi yang sudah dipaparkan di sesi pertama tadi. Tapi kehadiran dan pendampingan ya, itu yang mereka butuhkan. Apalagi anak remaja ya. Anak remaja itu seolah-olah kelihatannya mereka sombong. Kita deketin udah gak mau, dipeluk-peluk udah gak mau. Tapi sebenarnya mereka butuh pendampingan, kehadiran kita. Oke, sampai di sini mungkin. Ya, kita sekarang mau tanya jawab. Nih, udah ada ya di sini. Bila cirinya tidak dapat punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, salah satu ciri tadi ya, maka bagaimana mengantisipasinya agar iman mereka tetap teguh dan bisa mendalam dengan Tuhan. Nah itu ya, satu teladan tentunya ya, punya hubungan yang mendalam. Kita sering mengajak ngobrol tentang misalnya bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menolong ya. Kita berikan kesaksian-kesaksian ya. Kemudian mendorong dia. Nah, kadang-kadang gini, ada orang tua ingin anaknya dekat sama Tuhan. Tapi kadang-kadang ketika ada retret, ada apa, malah nggak izinkan anaknya pergi. Nah, ini kan hal yang bertolak belakang ya. Jadi kita dorong mereka untuk hal-hal yang memajukan kerohanian mereka itu. Oke. Dan hal yang lain, bagaimana menghadapi anak-anak yang main HP terus?
Oke, ya itu ya. Kalau anaknya masih kecil bisa ya, ada aturan-aturan. Kalau sudah ke lewat besar, ya udah pendekatan kita aja, ngobrol aja ya. Manfaatnya, positifnya, cyber smartnya bagaimana, melalui apa? Komunikasi, pendekatan ya. Karena anak yang sudah kebablasan itu nggak gampang sekali ngomong langsung nurut, udah enggak ya. Pendekatan kita sebagai orang tua, gitu. Bagaimana menghadapi anak-anak yang suka ngobrol terus? Bagus dong. Maksud ngobrol di sini apa ya? Kalau ngobrol terus sama kita itu bagus. Jadi kalau dia, jadi gini, banyak orang tua nih, ketika anaknya masih kecil, bawel kan, ngomong terus. Kadang-kadang kita kayaknya kan capek ya, udah capek kerja apa, kita bilang, udah diam-diam, bawel banget gitu ya. Kadang-kadang begitu, apalagi kita nggak mau dengarkan, nggak mau duduk diam-diam denger. Dia ya kalau saya ngobrol, mama begitu, papa begitu, nggak mau dengerin, bilang saya bawel. Tapi begitu dia mulai remaja, nggak suka ngomong, orang tua bingung kan? Banyak tuh orang tua begitu, maunya apa sih? Anak bawel dibilang bawel, anak yang diem dibilang nggak mau ngomong gimana? Ada juga anak remaja yang mamanya anak remaja ya. Miss gimana sih anak saya udah SMP tuh kalau ditanya jawabannya cuma 3. Iya, enggak, Udah makan belum? Udah kerja belum PR-nya? Udah. Itu terus 3 itu terus katanya. Ditanya panjang lebar bilang apa? Bawel mama, kepo mama, ya kan? Nah itu, karena apa? Dari kecil kita tidak melayani dia berkomunikasi dengan baik. Itu. Jadi remaja dia diam, kita bingung. Jadi kalau menghadapi anak-anak yang suka ngobrol, kita nimbrungin, dengarkan, ya, dengarkan supaya dia merasa diterima, didengarkan. Besok-besok dia akan ngomong lagi ke kita, bukan ngomong sama temennya. Dia bisa lebih dekat sama kita karena dia merasa, saya dimengerti loh, saya diterima loh sama orang tua saya. Jadi dia curhat sama kita, ada apapun dia bisa curhat. Gitu. Jangan begitu dia curhat kita langsung marah, besok dia umpetin ya. Oke. Bagaimana dengan sekolah minggu? Apakah sebaiknya mengajar dengan memakai HP? Soalnya anak-anak kalau disuruh kumpulkan HP, moodnya sudah beda, tidak semangat, kesal dan sebagainya. Atau sebaiknya kita mendisiplin mereka untuk tidak bawa HP ke gereja? Terima kasih. HP, lihat umur. Kalau kelas 3 ke bawah, mereka lebih taat ya, kelas 4 gitu. Tapi kalau sudah kelas 5, kelas 6, mereka itu nggak bisa ya, pisah dari HP-nya gitu ya. HP adalah nyawanya. Jadi nggak bisa dilarang untuk tidak bawa HP ke gereja. Tapi di kelas harus ada peraturan. Ciptakan peraturan dari awal. Begitu naik kelas, jangan tiba-tiba di tengah ya, agak susah. Anak agak susah. Begitu kenaikan kelas, langsung. Oke. Atau kalau misalnya nggak ada naik-naik kelasnya gimana? Ya udah mau nggak mau deh. Mulai misalnya mulai tahun awal ajaran baru atau mulai setelah Natal. Ya, kita cari momen-momen yang pas gitu ya. Atau ya itu setelah naik kelas sekolah. Pokoknya ada momen-momen pas. Kita mengatakan pokoknya begitu masuk kumpul HP. Kumpulin di satu box. Setelah selesai sekolah minggu bagikan lagi gitu. Ya gitu ya. Mau semangat mau enggak terserah, itu awal mungkin ya. Tapi kalau kita udah terbiasa setiap minggu kita lakukan peraturan, lama-lama mereka bisa menyesuaikan diri. Asal konsisten, jangan minggu ini dikumpul nanti sama guru itu dikumpul, sama guru itu enggak. Dia benci sama guru yang ngumpul gitu ya. Nggak fun sama si ini, kalau sama yang itu enak, nggak ngumpul. Sepakat semuanya harus sama, konsisten. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang lain? Oh, ada lagi. Oke, ada lagi? Itu bukan? Oke, mungkin yang ini terakhir ya. Kalau ya. Bagaimana menghadapi anak yang suka bohong? Dan anak saya baru dipanggil udah nangis gitu ya. Oke. Nah, anak yang suka bohong itu kalau salah biasanya kita marahin ya. Kalau dia berbuat salah, kita marahin. Biasanya dia suka berbohong supaya tidak dimarahin ketika dia berbuat salah. Dia berbohong untuk menghindari dihukum atau dimarahin. Jadi kalau anak salah diajak ngomong. Ya.
Kalau gitu nggak ada dong namanya disiplin, tetap ada. Misalnya kalau salah ngomong, kasih tahu, next kalau kamu lakukan lagi, kamu pilih konsekuensinya apa, diskusi sama dia, dia pilih sendiri. Next, biasanya dia sadar diri kok, dia akan tahu apa konsekuensinya. Biasanya dia berusaha untuk tidak lakukan kesalahan yang lain, yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya, oke, konsekuensinya kalau aku seminggu nggak nonton misalnya, oke, dia akan jalanin karena itu kesepakatan bersama. Jadi dia usahakan kita kasih tahu kalau dia udah berbohong, kita panggil lain kali tidak bohong. Kalau ketahuan bohong, kamu kan tidak bisa diskusi sama mama, papa gitu ya. Gitu. Jadi kalau anak ketahuan salah jangan langsung dihukum, dimarahin. Jadi mereka akan berbohong, menyembunyikan kesalahannya. Nah kalau udah dipanggil, udah nangis, ya artinya biasanya kita panggil mungkin ya, biasanya dipanggil tuh karena salah. Maka karena salah dipanggil. Jadi kalau nggak salah dipanggil, usahakan kita ubah, nggak salah pun dipanggil untuk ngobrol. Sini, dia udah nangis karena biasanya di sini itu artinya mau dimarahin gitu ya. Tapi kalau sini, mama traktir kamu, wah besok gitu terus gitu kan. Wah kalau dipanggil sini, dia nggak akan nangis gitu ya. Jadi selang-seling lah panggilnya itu jangan karena salah tok baru dipanggil. Dipanggilnya ya macem-macem, jadi dia nggak tahu dipanggilnya ini apa nih. Jadi nggak nangis gitu ya. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, saya serahkan kembali ke Ibu Yuli. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak untuk Ibu Melati apa yang disampaikan kepada kita malam ini. Kalau saya tadi coba untuk menyimpulkan, artinya kita sebagai orang tua itu juga harus masih belajar, ya Bapak Ibu ya. Kita belajar untuk melakukan apa-apa yang mungkin tadi kita dengar terus kita merasa oh ya saya kurang di sini, oh ya saya kurang di situ. Kita masih harus belajar, kita belum sempurna, dan kalau kita mau belajar kita percaya pasti ada Tuhan yang akan membantu kita supaya kita bisa mendampingi anak-anak kita mencapai apa yang Tuhan mau.